Halo semua, saya Lutfiatul Hasanah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0507762717. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu aplikasi Citaute seperti tugas 1 sebelumnya. Bedanya di sini sekarang menggunakan framework Vue.js. Adapun perintahnya yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Jadi, saya diminta untuk membuat halaman stok bahan ajar, kemudian halaman tracking delivery order. Nah, untuk struktur proyeknya yaitu ada file index HTML, kemudian stok HTML, ada tracking HTML, untuk stylenya menggunakan CSS style, ada folder JavaScript-nya, ada stock app.js, kemudian ada tracking app.js. Untuk data bahan ajarnya ini sudah disediakan di link tugas di sini. Sudah dilampirkan, jadi tinggal masukkan saja nanti. Oke, langsung saja ke halaman pertama ya. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak yang memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Di sini saya coba langsung jalankan dulu dari halaman indeks. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebih. Di bagian atas ini terdapat navbar yang berisi komponen logo universitas terbuka dengan tulisan Citaute di sini. Kemudian ada menu navigasi dashboard, ya halaman indeks atau utama ini. Kemudian ada informasi stok bahan ajar, ada tombol tracking DO dan tombol logout. Nah, untuk tombol logout ini belum diaktifkan fungsinya. Nah, jadi di area utama dashboard ini terdapat dua menu akses cepat berupa dua kotak card ya. Ada stok bahan ajar dan tracking delivery order yang langsung mengarah ke masing-masing halaman yang sudah saya buat. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman pertama, yaitu stok bahan ajar, stok HTML di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, di halaman ini diminta untuk mencantumkan kode atau nama mata kuliah, kemudian kategori mata kuliah, ada UT daerah, lokasi IRA, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety, status, catatan. Nah, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar di sini ya. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, rasio atau checkbox. Jadi di sini kita bisa pilih misal untuk UT daerah Jakarta. Kita bisa sesuaikan di sini untuk mata kuliah apa saja. Kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, quantity dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Di sini misal dicentak, nah hanya akan menampilkan stok yang sudah menipis. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Ini ya. Kemudian ada fitur filter yang dapat di set ulang atau reset. Ini kalau di reset itu akan kembali ke pengaturan awal.
Terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Nah, ini ya. Nampilkan status dari stok Banjarmasin, memberikan status aman atau menipis. Jadi kalau aman itu warna hijau, menipis itu warna kuning. Kalau statusnya kosong, akan berwarna merah. Terdapat fitur untuk menambahkan data Banjar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Ini ya. Jadi kita bisa menambahkan bahan ajar baru di sini. Oke, pertama fungsi release rendering viewport untuk menampilkan data kode, judul, quantity, hingga seperti stok bahan ajar. Kemudian ada fitur filter sort yang reaktif menggunakan compute properties. Kita bisa memilih data berdasarkan UT daerah, kategori, atau melihat stok yang sudah menipis. Ketiga, ada conditional rendering untuk menampilkan status stok secara visual. Teks hijau, status stok aman, oranye atau kuning jika stoknya menipis, dan merah jika stoknya kosong. Di sini saya akan coba langsung tambahkan satu mata kuliah baru di sini sesuai yang ada di data bahan ajar. Kemudian klik tambah data. Nah, di sini langsung muncul untuk mata kuliah yang baru saja saya tambahkan di paling bawah ini. Jadi kita bisa mengeditnya juga. Misal saya edit jumlah stoknya jadi 0. Nah, di sini akan statusnya berubah menjadi merah, yang artinya stok kosong. Oke, itu untuk halaman pertama ya. Kita kembali ke dashboard, lanjut ke halaman kedua yaitu tracking delivery order atau tracking DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah file yang diisi. Ini ya, tambah DO baru. Berisi nomor DO di sini, di mana tergenerate otomatis penomorannya terdiri dari DO. Kemudian ada tahun berjalan, sequence number. Misal DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Name diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi Express atau reguler dipilih untuk menggunakan pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Kemudian ada paket bahan ajar. Gunakan elemen select yang menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Ada tanggal kirimnya di sini, dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date. Nah, di sini saya menggunakan fungsi date. Jadi sesuai real time ya. Untuk total harga diambil dari data pada array of object paket harga. Oke, saya coba masukkan data baru di sini. Kita pilih tanggal sekarang aja. Kemudian paketnya pilih pada dasar. Nah, di sini langsung muncul harga paket berdasarkan harga paket yang ada di bahan ajar. Kemudian kita klik simpan, langsung muncul di sini statusnya dalam perjalanan. Untuk nomor DO otomatis ini saya menggunakan compute untuk generate nomor DO secara otomatis berdasarkan tahun berjalan dan nomor urut sesuai urutan data.
validasi name. Di kolom name ini memasukkan ID secara manual, jadi bebas untuk name-nya, saya masukkan asal aja bisa. Kemudian untuk isi paket, jadi bisa dipilih paketnya mau paket IPA atau IPS dasar. Saya menggunakan fitur drop down ke bawah seperti ini. Nah, untuk masing-masing menu di atas ini sebenarnya terhubung ke halaman yang sama dengan yang ada di dashboard ini ya. Untuk menu logoutnya belum berfungsi untuk sekarang. Semua data pada aplikasi ini diolah secara dinamis dari sisi klien menggunakan framework Vue.js melalui struktur manajemen file script yang rapi dan terpisah sesuai dengan instruksi soal tugas. Oke, demikian presentasi singkat mengenai aplikasi Sitaute yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.